Baik, kalau teman-teman Visalena, di sini kami dari PA Soka 2024 ingin membahas tentang kasus pertama FM6 yang membahas tentang sistem respirasi. Di sini saya akan membahas overview case terlebih dahulu. Sang Maha Pencipta menciptakan sistem saluran pernafasan dengan fungsi dan struktur yang sempurna. Di sini saya akan langsung mengkhususkan pada anatomi dan histologi dari saluran nafas bagian atas, yaitu hidung, faring, dan laring. Yang pertama ada hidung. Hidung terbagi menjadi dua, yaitu hidung bagian luar dan hidung bagian dalam atau rongga hidung atau yang disebut kavum nasi. Nah, untuk yang bagian luar, ia terdiri dari radix nasi atau bagian akar. Itu merupakan struktur yang paling superior, itu berada di dekat alis. Kemudian ada dorsum nasi yang menghubungkan radix ke struktur selanjutnya, yaitu apex nasi atau bagian ujung dari hidung. Kemudian juga ada lubang masuknya dari hidung, yaitu nares. Terus selanjutnya ada rongga hidung atau kavum nasi. Di sini rongga hidung itu mempunyai batasan-batasan, yaitu yang pertama ada batas apexnya, itu dia dibentuk oleh tulang nasal, etmoid atau lamina cribrosa, dan bagian frontal dari osphenoid. Terus untuk basisnya dia terdiri dari processus palatina maxilla dan lamina horizontal os palatina. Terus yang dinding medial dia dipisahkan oleh septum nasi yang terdiri dari cartilago septum, vomer, dan lamina perpendikular os ethmoid. Selanjutnya ada dinding bagian lateral, itu dia terdiri dari konka. Konkanya sendiri itu ada inferior, media, dan superior. Kemudian juga ada meatusnya yang juga ada inferior, media, dan superior. Nah, struktur ini nantinya berfungsi pada turbinasi udara. Untuk vaskularisasinya, di bagian anterior dia diperdarahi oleh plexus Kisselbach yang terbentuk dari berbagai arteri seperti arteri sphenopalatina, arteri ethmoidalis anterior, arteri labialis superior, dan arteri palatina mayor. Kemudian di bagian posterior dia diperdarahi oleh plexus Woodruff. Untuk persarafan, ia dipersarafi oleh nervus olfactorius dan nervus ethmoidalis yang merupakan percabangan dari nervus trigeminus. Selanjutnya masuk ke bagian faring. Faring merupakan otot yang berbentuk tabung yang memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervical ke-6, yang nantinya faring akan menyatu dengan esophagus. Nah, secara topografi, faring ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada nasofaring, letaknya itu posterior dari kavum nasi dan superior dari palatum mole. Selanjutnya ada orofaring, itu terletak di posterior rongga mulut, dia dari palatum mole ke batas superior dari epiglotis. Terus yang terakhir ada laryngofaring, itu letaknya dimulai dari ujung atas epiglotis hingga batas bawah cartilago cricoidea. Untuk vaskularisasinya itu ada arteri facialis dan vena palatina externa. Nah, untuk inervasinya dia dipersarafi oleh nervus maxillaris, nervus glossopharyngeus, dan nervus vagus. Selanjutnya ada laring. Laring merupakan organ berbentuk tabung yang terletak anterior dari esophagus, inferior terhadap faring, dan superior terhadap trakea. Nah, organ ini itu berperan penting dalam fonasi, pernapasan, serta perlindungan jalan napas saat menelan. Nah, dia ada batas-batasnya, di mana batas atas itu dia setingkat dengan vertebra cervicalis C3 sampai C4, sedangkan batas bawahnya dia berakhir di vertebra C6 yang kemudian nantinya akan bertransisi ke trakea. Nah, laring ini dia terdiri dari kerangka cartilago, itu ada cartilago thyroidea, cricoidea, dan arytenoid. Selanjutnya ada ligamen dan membran, otot intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian juga ada mukosa yang nantinya dia membentuk struktur lipatan-lipatan yang dinamakan plica vocalis yang nantinya berperan dalam pembentukan suara. Kemudian itu ada vaskularisasinya, yaitu didapat dari arteri dan vena laryngeus, itu superior dan inferior. Kemudian juga ada inervasi, dia dipersarafi oleh nervus vagus. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur histologi dari saluran nafas atas. Yang pertama itu ada pada rongga hidung, itu dia memiliki dua jenis epitel. Yang pertama ada epitel olfaktori,
yang fungsinya itu sebagai indera penciuman. Yang nanti di sini tuh ada berbagai macam jenis sel. Itu ada sel olfaktori sebagai reseptor, kemudian juga ada sel basal yang nanti fungsinya sebagai regenerasi sel olfaktori. Kemudian terakhir ada sel penunjang. Terus selanjutnya ada epitel respiratori. Nah, epitel jenis ini adalah epitel bertingkat silindris, bersilia, bersel goblet. Selanjutnya ada faring. Nah, untuk faring sendiri di bagian nasofaring dia merupakan epitel respiratori, sedangkan pada orofaring dan laryngofaring dia merupakan epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Nah, hal tersebut dikarenakan orofaring dan laryngofaring juga merupakan tempat lewatnya makanan masuk ke dalam tubuh. Dan terakhir ada laring. Nah, untuk laring sendiri, epitelnya adalah epitel respiratori. Nah, kemudian dia juga ada struktur kartilago. Nah, di sini ada dua, ada kartilago hialin dan kartilago elastin. Di mana di sini kartilago hialin tuh contohnya ada pada trakea, sedangkan kartilago elastin contohnya pada epiglotis. Kemudian di sini dia ada struktur yang dinamakan plika atau lipatan mukosa. Nah, di sini dia ada plika vokalis yang nantinya berperan dalam pembentukan suara, dan juga ada plika vestibulum yang nantinya akan melindungi si plika vokalis ini. Pagi, teman-teman. Perkenalkan, aku Adam, NRP 068 dari Kedokteran Angkatan 24 FKUPN PC. Kali ini aku akan menjelaskan kasus pertama dengan flipchart yang dibuat oleh Andrew NRP 086. Baik, mari kita mulai. Jadi, di sini saya akan mulai dari overview terlebih dahulu. Ya, di sini memang tidak terlihat ya. Kita mulai saja. Jadi, Maha Pencipta kita menciptakan sistem saluran pernapasan ya, dengan fungsi struktur yang sempurna. Di suatu desa ketika cuaca dingin, Ayah dan Ali tengah berjalan-jalan setelah subuh. Nah, di sini Ali merasakan bahwa udara yang dihirup lewat hidung lebih hangat dibandingkan udara yang dihirup lewat mulut. Nah, mengapa? Di sini saya akan langsung jelaskan. Jadi, pada nasal kita, ya, pada kafum nasi yang ngomong-ngomong dibentuk oleh beberapa tulang, seperti tulang sphenoidalis, ethmoidalis, maxillaris, dan juga palatum, palatum durum, dan palatum mol, seperti itu. Nah, di kongka, bukan di kongka. Di kafum nasal kita terdapat lekukan-lekukan, yaitu kafum, bukan kafum, kongka nasalis. Ada tiga, superior, media, inferior. Nah, kongka ini dia akan membentuk lekukan ke area dalam yang kita sebut sebagai meatus nasalis superior, media, inferior, mengikuti kongka nasalisnya. Seperti itu. Nah, di bagian superior dari kafum nasi sendiri terdapat epitel khusus, yaitu epitel olfaktorius. Epitel olfaktorius ini disusun dari beberapa lapis, seperti itu. Serabut saraf olfaktorius, lalu serat saraf olfaktorius sampai akhirnya menuju ke satu struktur, yaitu bulbus olfaktorius. Nah, ini adalah salah satu saraf yang berfungsi sebagai penghidung, seperti itu. Nah, lalu di kafum nasi sendiri, ya, dia terdapat folikel-folikel rambut, yaitu fibrise. Nah, fibrise ini dapat melakukan filtrasi, seperti itu. Ya, ini ada epitel bersilia, fibrise, mukus. Nah, fibrise dan juga epitel bersilia ini dapat menyaring partikel-partikel yang ada dalam udara ketika ditarik, ya, ketika melakukan inhalasi, sehingga yang masuk ke dalam rongga alveolus adalah partikel-partikel dengan ukuran kurang dari 1 mikrometer, seperti itu. Partikel-partikel ini nantinya akan difagosit oleh dust cell, tapi itu nanti di case kedua, seperti itu. Mukusnya digunakan untuk humidifikasi. Nah, bagaimana sebenarnya humidifikasi ini terjadi?
Udara ketika masuk melalui kafum nasi, ya dia akan mengalami turbulensi karena ada tonjolan-tonjolan atau kongka nasalis dan meatus nasalis. Di mana ketika turbulensi terjadi, maka udara akan terpajankan ke mukus sehingga akan menjadi lembab seperti itu. Nah, selain itu, udara akan menjadi lebih hangat karena kongka dan juga meatus nasalis tadi akan memicu udara mendekat ke area permukaan nasal, di mana terdapat arteri ya, dari arteri maksilaris, cabang arteri maksilaris, di mana arteri cabang ini akan melepaskan panasnya ke udara seperti itu. Oke, selain itu juga, mohon maaf, saya akan bahas sekaligus dengan anatominya. Jadi, kafum nasi sendiri diperdarahi oleh cabang-cabang arteri palatina mayor, cabang arteri sphenoidalis, cabang arteri maxillaris, seperti itu. Nah, di area anterior ini yang saya tunjuk, ya mereka dapat beranastomosis atau bergabung menjadi satu membentuk plexus Kisselbach. Nah, di bagian posteriornya mereka akan sama juga beranastomosis membentuk plexus Woodruff, seperti itu. Oke, lalu kafum nasi sendiri ya dia dibatasi dengan kafum oris oleh tulang keras ini, palatum durum dan palatum mol seperti itu. Turun ke bawah sedikit, turun ke bawah ya. Di sini ada epiglotis, vallecula, lakukan ini, lalu ada kafum oris dan lingua. Nah, di sini ada struktur lain ya. Salurannya setelah dari kafum nasi adalah faring. Ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring seperti itu. Di sini yang membedakan dari faring-faring ini adalah epitelnya. Pada nasofaring dan laringofaring, epitelnya epitel silindris bertingkat, bersilia, bersel goblet. Sementara pada orofaring adalah epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke kasus berikutnya. Bukan kasus, sebenarnya problem berikutnya ya. Seperti itu. Di sini Ali mencium wangi makanan warteg. Jadi ketika Ali mencium wangi, apa yang terjadi? Odoran masuk ke kafum nasi dan ditangkap oleh oleh epitel olfaktorius. Nah, ketika mereka menangkap odoran tadi, maka akan terpicu G-stimulatory protein pathway membuka CAMP PKA sehingga akan diteruskanlah sinyal dari epitel olfaktorius tadi menuju ke bulbus olfaktorius. Nah, di bulbus olfaktorius ada sel unik namanya sel glomerulus yang dapat meneruskan sinyal menuju ke traktus olfaktorius seperti itu. Dari traktus olfaktorius ini, maka dia akan menuju ke lobus olfaktorius seperti itu. Bukan lobus sih, pusat olfaktori seperti itu. Oke, itulah bagaimana cara si Ali ini bisa mencium wangi. Selain itu, ketika dia mencium wangi, maka ia menarik nafas sebenarnya. Ketika ia menarik nafas, maka ada beberapa hal yang terjadi seperti itu. Jadi, ketika seseorang menarik napas, di sini adalah Ali ya, maka nukleus respiratorik ventral akan mengirimkan sinyal menuju ke nervus phrenicus dan nervus intercostalis, mohon maaf. Nah, kedua nervus ini akan mempersarafi musculus diaphragmaticus dan musculus intercostalis externus. Musculus diaphragmaticus akan berkontraksi sehingga dia akan semakin turun ke bawah dari rongga toraks. Sementara itu, musculus intercostalis dia akan berkontraksi menarik rongga toraks ke area depan sehingga yang terjadi adalah rongga dada akan terangkat. Nah, ketika rongga dada terangkat, volumenya akan meningkat mengikuti hukum Boyle di mana ketika ada peningkatan volume, maka tekanan akan turun. Nah, ketika di sini volume rongga toraks meningkat, tekanannya akan turun dan udara akan mengikuti dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena tekanan di dalam rongga toraks turun, tekanan di atmosfer sama saja, maka udara akan bergerak dari atmosfer
ke dalam rongga toraks seperti itu. Nah, bagaimana ketika Ali menarik napas dalam? Di sini ada bantuan dari musculus calenus, musculus sternocleidomastoideus seperti itu. Lalu, setelah menarik napas, maka seseorang akan membuang napas, yaitu ekspirasi. Nah, ekspirasi ini ada dua, ekspirasi biasa dan ekspirasi kuat, seperti itu. Untuk ekspirasi biasa, jadi ada reseptor regang di rongga toraks yang mendeteksi regangan ketika inspirasi. Nah, ketika regangan ini terdeteksi oleh reseptor tadi, maka akan dikirimkan sinyal inhibitorik ke nukleus respiratorik ventral. Ketika sinyalnya inhibitorik, maka proses inspirasi akan diinhibisi. Musculus intercostalis, musculus diafragmatica, dia akan relaksasi. Musculus diafragmatica akan naik ke atas, intercostalis akan turun. Rongga dada akan mengecil. Sesuai hukum Boyle, ketika volume turun, maka tekanannya akan meningkat. Karena tekanan udara di dalam rongga toraks meningkat, maka dia akan keluar dari dalam rongga toraks, rongga dada, menuju ke atmosfer. Bagaimana kalau ekspirasi kuat? Nah, ekspirasi kuat ini terjadi ketika otot-otot abdomen, rectus abdominis, transversus abdominis, oblique externus, internus, ikut berkontraksi, menciptakan tekanan abdomen, menekan diafragma semakin ke atas. Otomatis tekanan di dalam rongga toraks semakin tinggi karena volumenya semakin kecil, seperti itu. Oke, selain itu juga, musculus intercostalis internus akan berkontraksi, menarik rongga toraks ke arah dalam, sehingga, ya itu yang saya bilang tadi, volume rongga toraks mengecil, dan tekanan dalam rongga toraks lebih tinggi dibandingkan tekanan di atmosfer, udara akan keluar, seperti itu. Nah, lalu Ali ya dia berbicara kepada ayahnya, bertanya-tanya tentang pernapasan ini. Nah, sebenarnya berbicara itu adalah salah satu fisiologi dari pernapasan. Jadi ketika kita berbicara, sebenarnya kita melakukan ekspirasi. Jadi dimulai dari area Broca dan area Wernicke atau di sinilah pusat bicara. Ya. Nanti dia akan memicu apa? Ekspirasi. Nah, ekspirasi udara yang keluar dia akan menggetarkan plika vokalis. Plika vokalis ya dia ada di area ini di bawah dari epiglotis. Dia akan menggetarkan plika vokalis mayor minor. Jadi akan bergetar menghasilkan suara seperti itu. Suara ini nanti akan diartikulasikan dan diresonansi oleh mulut, congca nasalis, lalu sinus paranasalis, seperti itu. Selain itu juga, area Broca dan juga area Wernicke akan mengkoordinasi otot mulut dan juga otot bibir, sehingga suara yang tadi dihasilkan oleh getaran pelika vokal dapat dibentuk dan diartikulasikan, sehingga dikeluarkanlah kata-kata dan kalimat yang diinginkan, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ketika mereka berdua, ayah dan Ali masuk ke dalam kedai makan, ya, ayah makan sambil bicara, lalu tiba-tiba tersedak. Nah, tersedak ini adalah salah satu mekanisme perlindungan seperti itu. Jadi, ketika ada makanan atau benda asing masuk ke dalam larynx akibat ya hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti makan sambil bicara, maka akan ada stimulasi yang masuk ke mekanoreseptor, diteruskan oleh nervus vagus ke pusat batuk, seperti itu. Nah, pusat batuk sendiri akan mengirimkan sinyal kembali melalui nervus yang sama, nervus vagus, ya, lalu dia akan sama memicu musculus larynx ya, untuk membuka dan juga menutup larynx. Lalu dia akan meningkatkan kontraksi diafragma dan musculus intercostalis externus seperti itu. Akibatnya, ya maka akan terjadi inhalasi. Lalu setelah itu akan terjadi ya, ekhalasi untuk mengeluarkan si makanan ini seperti itu. Lalu, kenapa seseorang itu sebenarnya bisa bersin? Nah,
ketika bersin ini sebenarnya terjadi karena adanya iritasi pada mukosa. Nah, jadi ketika ada iritasi atau iritan yang ada di saluran respirasi, maka reseptor sakit atau nociceptor dia akan terstimulasi dan mengirimkan sinyal ke pusat bersin. Lalu pusat bersin sendiri akan mengirimkan sinyal melalui nervus vagus menuju ke musculus diaphragmaticus dan musculus intercostalis externus seperti itu. Nah, di sini mereka mengalami inhalasi ya, menarik udara. Ketika kita mau bersin, kita akan seperti itu ya, akan menarik udara terlebih dahulu. Lalu dengan bantuan saraf-saraf ini, ya, dia akan memicu kontraksi dari otot faring, larynx, dan otot fasial, serta otot abdomen. Sehingga tekanan interabdomen tinggi dan akan terjadi ekspirasi paksa. Sehingga ya akan terjadi apa? Akan terjadi bersin seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.